Maroko bongkar kelicikan AFC Timnas Indonesia, mereka paling ditakuti. Timnas Indonesia paling diwaspadai di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, menurut media olahraga Maroko. Kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memasuki putaran keempat dan seiring dengan itu, muncul berbagai analisis yang mencuri perhatian banyak pihak. Menurut salah satu pengamat sepak bola terkemuka di Maroko, Indonesia kini menjadi negara yang paling diwaspadai oleh lawan-lawan di grup B. Bahkan digadang-gadang memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada juga anggapan bahwa Qatar yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu tim yang lebih lemah, kini mendapatkan perlakuan istimewa dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Dalam kajian yang dilakukan oleh media olahraga di Maroko, Grup A dianggap menjadi milik Uni Emirat Arab yang dipandang memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia berkat kualitas permainan mereka yang kuat. Di posisi kedua ada Oman, diikuti oleh Qatar yang dianggap sebagai tim dengan kualitas paling lemah. Sebaliknya, di grup B, Timnas Indonesia muncul sebagai tim yang paling berpotensi untuk lolos langsung berkat kedalaman skuad yang kuat dan permainan yang sulit diprediksi. Sedangkan Irak dan Arab Saudi masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam analisis tersebut. Meskipun demikian, sang analis dari Maroko mengingatkan bahwa kualitas tim bukan satu-satunya faktor penentu lolos ke Piala Dunia. Ia menyoroti potensi adanya campur tangan dalam skenario di luar lapangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Qatar dan Arab Saudi, menurutnya, kemungkinan besar mendapatkan keuntungan atau keistimewaan tertentu dari AFC yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Kecurigaan terhadap Qatar dan keistimewaannya. Salah satu hal yang sangat mencurigakan adalah peradu wasit dalam pertandingan yang bisa saja merupakan utusan langsung dari AFC. Hal ini bisa mengarah pada dugaan adanya petampingan atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Ini menambah spekulasi bahwa skenario pertandingan bisa saja dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak bisa dikontrol oleh tim-tim peserta, termasuk Timnas Indonesia. Lebih jauh lagi, ada anggapan kuat di kalangan publik Timur Tengah bahwa AFC sedang merancang sebuah skenario untuk memprioritaskan Qatar dan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia. Ini semakin menguatkan anggapan bahwa Indonesia kini terperangkap dalam turnamen teluk, yang artinya Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dikelilingi oleh tim-tim Timur Tengah dalam satu grup yang sangat menantang. Indonesia, tim yang paling ditakuti. Ya, meski berada dalam situasi yang sulit, Indonesia justru menjadi negara yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya di putaran keempat kualifikasi ini. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa para petinggi sepak bola Qatar dengan sengaja menghindari bergabung dengan Indonesia di grup yang sama, bahkan memilih grup A bersama Uni Emirat Arab dan Oman yang dinilai lebih ringan. Mereka lebih memilih bertanding melawan tim yang lebih lemah daripada menghadapi skuad Garuda yang semakin kuat. Dalam analisis lebih lanjut, Indonesia dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih baik di setiap lini permainan dan menjadi tim yang sulit untuk diprediksi oleh lawannya. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang dianggap mampu menguasai permainan dengan sangat baik, baik saat bertahan maupun menyerang. Bahkan, Indonesia dipercaya bisa mengurung lawannya dengan tekanan tinggi dan serangan balik cepat yang sangat mematikan. Sebaliknya, tim seperti Irak dan Arab Saudi meski memiliki pengalaman harus waspada terhadap kekuatan Indonesia yang semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan prediksi tim media Timur Tengah yang menyebutkan bahwa meski Irak dan Arab Saudi memiliki peluang, sulit bagi mereka untuk mengalahkan Indonesia yang dianggap sebagai tim yang lebih kuat baik dari segi taktik maupun fisik. Skema yang tak terduga dan resiko skenario di luar lapangan. Namun, meskipun Timnas Indonesia memiliki kualitas permainan yang luar biasa, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ancaman dari potensi campur tangan luar lapangan.
Banyak yang percaya bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh AFC dalam penempatan grup dan penunjukan wasit dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Oleh karena itu, meski Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk lolos, mereka harus siap menghadapi hambatan-hambatan tersembunyi yang bisa menghalangi jalan mereka ke Piala Dunia 2026. Kualitas permainan Indonesia yang semakin menonjol ditambah dengan strategi yang kuat dan kedalaman skuad yang mumpuni menjadikan mereka tim yang paling ditakuti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dalam kompetisi ini, Indonesia tidak hanya harus bertarung di lapangan, tetapi juga menghadapi tantangan dari skenario luar lapangan yang penuh ketidakpastian. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah kualitas timnas Indonesia bisa menembus semua hambatan yang ada, ataukah skenario tersembunyi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih berpengaruh. Kini, seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan menghadapi jalur paling berat dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Dan tak bisa dipungkiri, antusiasme publik melonjak tinggi. Euforia wajar, mengingat pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lolos ke putaran keempat adalah pencapaian besar. Tapi, langkah selanjutnya harus diiringi dengan kedewasaan dalam melihat hasil. Apapun yang terjadi di grup B nanti, yang terpenting adalah Indonesia bermain kompetitif, berkembang, dan juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Bagaimana kiprah timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Ya, berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Line up mengerikan timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. 4 pemain diaspora unjuk gigi. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 akan kita ulas di Kamus Bola. Ya, timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada 12 hingga 18 Agustus 2025. Selain timnas Indonesia U17, 2 negara yang sudah dipastikan ambil bagian adalah Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17. Satu negara lain masih dicari PSSI dan kemungkinan berasal dari benua Amerika. Nova Arianto panggil 30 pemain timnas Indonesia U17. Untuk mengarungi ajang ini, Nova Arianto memanggil 30 pemain timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 4 diantaranya berstatus pemain diaspora, yakni Eizar Jacobs, Noah Pohan, Aaron Limstella, dan juga Matthew Baker. Aaron Limstella, keturunan Indonesia Turki yang biasa bermain winger kiri, saat ini membela klub kasta kedua Liga Australia, Boland Lions FC. Sementara, Noah Pohan, Medan, Finlandia, kini memperkuat NAC Breda U15 dan sempat membela timnas Finlandia U15. Lalu bagaimana dengan Eizar Jacob? Ya, pemain yang biasa bermain sebagai fullback ini merumput bersama tim muda Sydney FC. Untuk Matthew Baker, pemain 16 tahun ini telah menembus skuad utama Melbourne City. Andalkan 3-4-3. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, disinyalir mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Dava Setiawan. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Al-Ghazani Dwi, Putu Panji, dan juga Matthew Baker. Sementara untuk posisi wing back kanan ada Eizar Jacob dan Daniel Alfredo di sisi sebelahnya. Kemudian di posisi gelandang sentral ada Noah Pohan dan juga Evandra Florasta. Bagaimana untuk posisi pengisi lini depan? Di sana terdapat Zahabi Goli, winger kanan, Aaron Switella, winger kiri, dan Muhammad Mirza Firjatullah, penyerang tengah. Kombinasi ini berpotensi membawa timnas Indonesia U17 menggila di Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menyampaikan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 akan memberikan pengalaman penting bagi timnya sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang di Qatar.